Raisa tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada Damar, yang siang itu juga ada di rumah. Biasanya, kalau Damar ada di rumah, Raisa tak pernah jauh darinya. Kalaupun ia sedang banyak jahitan, maka Damarlah yang mengikutinya ke paviliun. Di paviliun itu ada satu set sofa duduk yang empuk, bisa dipakai untuk tiduran. Ada televisi juga. Jadi kalau Damar di sana, ia bisa sambil tiduran menonton televisi dan sesekali menjahili istrinya. Menjalani hari-hari bersama Damar, Raisa merasa bagaikan sedang meniti pelangi yang indah warna-warni. Warna demi warna memberi rasa bahagia tak terkira. Mereka dulu satu kampus. Damar kakak kelasnya. Mereka mulai menjalin hubungan cinta saat Raisa semester 4. Sedang Damar sudah tinggal menunggu sidang skripsinya. Damar berasal dari keluarga sederhana, sehingga saat mereka berpacaran, Raisa lah yang sering mengeluarkan uang untuk keperluan mereka berdua. Raisa sejak masih SMA sudah punya usaha menjahit pakaian. Ia sangat menyukai bidang fashion design. Sejak SD, ia sudah suka membuat gambar-gambar baju lengkap dengan detail dan warna. Maka ketika kelas 1 SMA, ia minta dimasukkan kursus fashion design. Setahun ia kursus, ia sudah bisa merancang, membuat pola, dan menjahit baju. Dan sejak kelas 2 SMA, ia sudah berani menerima pesanan jahitan baju dari teman-temannya. Perlahan tapi pasti, pesanan menjahit baju semakin banyak. Ia mulai keteteran dengan sekolahnya. Sampai akhirnya, Bunda menyuruh ia mengambil seorang asisten untuk membantunya menjahit agar sekolahnya tidak terganggu. Saat kuliah di ekonomi manajemen, ia berkenalan dengan Damar, seniornya di kampus. Cinta mereka begitu indah. Damar sangat menyayanginya. Damar jugalah yang banyak membantunya belajar saat kuliah, sehingga ia tetap bisa mendapat nilai bagus walau harus sambil bekerja menjahit pakaian. Dari hasilnya menjahit itu, Raisa dapat membeli sebuah rumah yang sekarang ditempatinya bersama suami dan anaknya. DP rumah itu dulu dibantu oleh ayahnya separuh. Cicilan selanjutnya Raisa yang membayar dari hasilnya menjahit. Pas menjelang pernikahannya dengan Damar, rumah itu bisa ia lunasi. Setelah wisuda, Damar diterima bekerja di sebuah bank. Dan ketika Raisa menyelesaikan kuliahnya, Damar langsung melamarnya. Kini sudah 6 tahun usia perkawinan mereka, dan mereka sudah punya Saka, pemuda tampan menggemaskan yang sudah sekolah di TK. Perjalanan rumah tangga mereka mulus, nyaris tanpa masalah. Raisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan sangat baik. Ia menjadi istri yang selalu siap saat suami membutuhkannya lahir dan batin. Begitu juga Damar yang sangat menyayangi Raisa dan Saka. Hubungan kedua keluarga mereka pun terjalin dengan baik. Lalu mengapa Damar tega mengkhianatinya? Apa yang salah pada dirinya sehingga suaminya itu berpaling pada perempuan lain? Tak terasa air matanya mengalir hangat di pipinya. Sebagai suami, Damar punya tanggung jawab memberi nafkah pada keluarganya, namun karirnya di kantor belum begitu bagus. Mungkin karena ia baru 6 tahun bekerja, sehingga penghasilannya pun tidaklah begitu besar. Sudah 3 tahun ini, malah Damar tidak lagi memberi uang pada Raisa, sebab ia harus membayar cicilan mobilnya
serta harus membantu keuangan orang tuanya. Namun, Raisa tidak pernah mempermasalahkannya. Ia punya penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Meski begitu, ia tetap menghormati suaminya sebagai kepala keluarga tanpa pernah menyinggung masalah keuangan. Sudah 3 hari ia tidur terpisah dari suaminya. Selama itu pula ia mendiamkan lelaki itu. Jujur, hatinya sangat rindu, ingin memeluk suaminya itu. Rindu saling bercerita, rindu bercandaria bertiga dengan putra mereka. Tidak pernah mereka berpisah lebih dari semalam. Itu pun selalu saling bersapa melalui telepon. Terasa usapan cemari di pipinya, lembut menghapus air matanya. Raisa memejamkan matanya. Sebuah kecupan mendarat di keningnya. Lama, membuat air matanya semakin deras. Damar ikut berbaring di samping istrinya itu. Dibelainya kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Hatinya teriris melihat istrinya menangis. Jarang sekali Raisa menangis. Ia adalah wanita yang ceria dan tangguh. Tapi kali ini ia mengeluarkan air mata, dan Damarlah penyebabnya. Ada rasa bersalah dalam hatinya. 3 hari tidak tidur bersama dan didiamkan oleh Raisa. Damar pun merasakan rindu pada istrinya itu. Ditelusupkannya wajahnya ke punggung Raisa yang berbaring memunggunginya. Terasa punggung itu berguncang karena tangisnya. Tak terasa, mata Damar juga basah. Sebegitu sakitnya luka yang ia torehkan di hati wanita yang sangat dicintainya itu. Sayang, maafkan aku. Hukumlah aku sampai kamu puas. Tapi setelah itu, kembalilah padaku. Aku tahu aku salah. Aku janji tak akan pernah mengulanginya. Damar memeluk istrinya itu. Raisa masih diam dalam tangisnya. Beragam perasaan berperang dalam hatinya. Ia luka karena perbuatan Damar. Ia marah pada suaminya itu. Tapi ia juga sangat rindu. 3 hari ini sungguh menyiksa batinnya. Sayang, bicaralah. Kalau kamu mau memukul aku, pukullah sepuasmu, agar rasa sakit hatimu tuntas. Suara Damar mengibah. Raisa mengusap air matanya. Lalu ia duduk dan menghadap pada suaminya. Siapa wanita itu? Tanyanya pelan. Aku baru mengenalnya. Ia seorang nasabah di kantor. Lah, kok Damar malah berbohong? Baru mengenalnya, kok sudah sampai ke tempat tidur? Sudah berapa lama, Mas? Suara Raisa penuh luka. Damar ikut duduk di tempat tidur. Maafkan aku, Sah. Ia baru menjadi nasabah di kantorku 2 bulan ini. Kebetulan aku yang menangani transaksinya sehingga kami sering bertemu. Akhir-akhir ini ia secara intens mendekatiku, walau sudah kubilang bahwa aku sudah punya istri dan anak. Hari Minggu itu ia meneleponku saat aku sedang di kantor. Ia ingin bertemu. Aku bilang bahwa tidak bisa karena aku sibuk. Ternyata ia menyamperin aku ke kantor, menunggu sampai aku pulang. Ia memaksa ingin ikut ke rumah. Ia ingin membuktikan bahwa aku benar sudah punya keluarga. Sampai di rumah, melihat rumah kosong, ia menggodaku habis-habisan. Maaf, aku sampai khilaf. Damar meremas-remas rambutnya, seolah penuh penyesalan. Padahal barusan ia sangat lancar mengarang cerita bohong yang baru saja singgah di otaknya. Ternyata ia lebih pintar daripada seorang aktor terkenal yang sudah menulis banyak novel.
Begitulah lelaki kalau sudah berselingkuh. Berjuta akal bulusnya. Siapa namanya? Raisa bertanya dengan suara sedingin es. Damar menatapnya dalam-dalam dengan tatap yang diharap mampu mengusir amarah di hati istrinya itu. Sebaiknya kamu tidak usah tahu. Aku juga bersumpah tak akan menemuinya lagi. Urusan di kantor akan aku serahkan pada teman lain. Pokoknya aku tidak mau rumah tangga kita terganggu lagi. Bagaimana kalau ia hamil? Itu urusannya. Dia yang memaksa aku. Sudahlah, Sa, jangan bahas itu lagi. Kita lupakan semuanya. Tolong maafkan aku. Aku berjanji tak akan pernah ada perempuan manapun lagi dalam pernikahan kita. Raisa membisu. Ada sedikit kelegaan mendengar penuturan suaminya. Tapi jujur ke Damar dengan semua ceritanya itu. Hanya Tuhan dan Damar yang tahu. Raisa masih perlu pembuktian akan sikap suaminya itu. Kamu balik ke kamar kita lagi ya. Aku gak bisa tidur tanpa kamu yang... Damar menyentuh pipi istrinya itu. Suaranya penuh harap. Betapa tidak. Sudah 3 hari ia tidur sendirian. Bahkan ia pun tidak bisa bersama Ayuna. Karena sudah 3 hari ini Ayuna selalu dijemput oleh suaminya. Naluri lelakinya sudah bergejolak ingin disalurkan. Aku mau sendiri dulu untuk menenangkan perasaanku. Damar tidak mau memaksa. Barusan ini Raisa sudah tidak jutek lagi. Mungkin memang ia perlu menenangkan dirinya. Damar pun harus bersabar. Sorenya, Damar keluar rumah mau mencari makanan untuk cemilan mereka sore itu. Raisa menolak ketika Damar mengajaknya. Lagi pula Damar bilang ia hanya dekat-dekat saja. Tentu saja Damar girang bisa pergi sendirian. Itu yang ia mau. Karena sesungguhnya niat utamanya adalah ke rumah Ayuna. Siapa tahu suaminya sudah keluar kota lagi. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ketika ia menghubungi Ayuna, ia disuruh langsung ke rumah Ayuna sebab suaminya sudah berangkat ke Balikpapan tadi siang. Ya, tak apalah bila Raisa masih ingin tidur terpisah. Toh sudah ada Ayuna yang menggantikannya sore ini menuntaskan rasa yang sudah mendesak. Setelah Damar meninggalkan rumah, Raisa masuk ke kamar itu. Kamar yang sudah 3 hari ini tidak diinjaknya. Ia mau mengambil skincare-nya di kamar mandi. Tapi langkahnya terhenti di pintu kamar mandi demi melihat benda kecil tipis bahan brokat warna pis menerawang tergantung di gantungan handuk. Benda itu bukan miliknya. Amarahnya kembali memuncak. Buyar sudah niat hatinya tadi yang ingin memaafkan suaminya itu. Tadinya ia ingin memperbaiki perkawinan mereka. Diambilnya bra itu lalu disimpannya. Mungkin suatu waktu akan diperlukan. Bersambung.